Jangan beli set-top box TV digital dulu sebelum kalian nonton video ini. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi banyak yang salah paham tentang set-top box TV digital ya. Di sini harus saya jelaskan satu persatu ya. Jadi kita mulai aja. Yang pertama ya, itu kalau sobat sudah punya TV digital, jangan beli set-top box TV digital kalau nggak dapat sinyalnya. Nah ini dia masalahnya, jadi banyak yang menyalahkan TV-nya. TV saya sudah digital, tapi kenapa ya di saat di scan tuh nggak dapat siaran TV digital sama sekali. Akhirnya beli set-top box lagi, dan hasilnya bisa ditebak ya, tetap nggak dapat siaran TV digitalnya gitu. Jadi solusinya gimana? Solusinya adalah dengan mengganti antenanya, bukan beli set-top box TV digitalnya. Karena banyak yang salah paham ya, set-top box digital itu fungsinya sebenarnya sebagai tuner aja gitu ya. Kalau dulu kan tunernya itu analog. Nah sekarang tunernya itu digital. Jadi kalau misalkan sobat pakai TV analog, otomatis nggak bisa dapetin yang frekuensi digitalnya, walaupun sebenarnya frekuensinya sama ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah pakai tuner digital yang disebut dengan set-top box, jadi di sini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk orang awam ya. Jadi set-top box digital itu bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan banget, apalagi kalau kalian belinya mahal-mahal banget gitu ya. Karena fungsinya sama, hanya menjadi sarana aja untuk menangkap siaran TV digital. Jadi hal utamanya di sini, perangkat utamanya justru antena, bukan set-top boxnya. Karena banyak yang ngeluh kalau misalkan harga set-top boxnya aja cuma 150.000 misalnya, tapi antenanya harganya 300.000 gitu ya. Masa harga antena lebih mahal dari set-top box? Nah ini persepsi yang salah. Jadi sebenarnya untuk dapat sinyal TV digital yang bagus gitu ya, channel TV digital yang lengkap, justru karena antenanya, bukan karena set-top box TV digitalnya. Oke, paham ya? Jadi kalau kalian TV-nya sudah Android yang terbaru, sudah TV terbaru yang biasa, tapi sudah digital, artinya tidak butuh beli set-top box TV digital lagi. Oke, jadi sudah paham ya, tapi belikan antena yang bagus. Contohnya, kalian bisa beli antena Thor, antena HD25, atau banyak rekomendasinya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Oke, yang kedua, di sini pastikan wilayah sobat itu sudah terjangkau sinyal TV digital. Sebenarnya caranya banyak, tapi cara pertamanya mungkin sobat dulunya untuk dapetin sinyal TV analog aja susah gitu ya. Jadi jangan coba-coba pakai set-top box TV digital, apalagi sampai beli set-top box TV digital. Kalau kalian mungkin dapat dari program pemerintah kemarin yang set-top box TV digital gratis, ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada ruginya juga kan mencoba ya. Tapi kalau misalnya kalian belum beli set-top box TV digital, mendingan nggak usah beli. Karena banyak wilayah yang sampai saat ini itu masih belum terjangkau sinyal TV digital, walaupun sudah ASO, analog switch off gitu ya, analog dimatikan total, tapi tetap saja sinyal TV digital itu belum merata. Walaupun memang ya ada case-case tertentu ya, dimana dulunya sinyal analog itu hancur banget atau belum masuk. Tapi saat ini ya, tiba-tiba di saat mungkin TV-nya sudah digital, pakai antena di scan, tiba-tiba dapet sinyal TV digital. Nah ini biasanya ada pemancar tower yang dipasang baru. Dulunya harusnya dikelola oleh swasta karena udah dibagi tuh tender-tendernya siapa aja yang menang di setiap wilayah. Tapi pada kenyataannya nggak semua stasiun TV swasta itu membangun towernya. Akhirnya mereka banyak yang mengembalikan lagi dan harus di-handle oleh TVRI. Tapi TVRI ya sobat tahu sendiri ya, tidak bisa membangun di seluruh Indonesia dalam waktu mungkin 1 tahun, nggak bisa. Ini butuh waktu bertahun-tahun, jangka waktunya pastinya lama ya. Jadi sekali lagi bagi sobat yang mungkin tinggal di wilayah pegunungan, di wilayah lembah yang dulunya aja sinyal analog susah, lebih baik pakai parabola aja. Jangan coba-coba pakai set-top box digital, kecuali kalian punya budget lebih yang memang untuk dialokasikan untuk masang siaran TV digital. Tapi ingat, belum tentu dapat. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya lagi pas-pasan, saya sarankan jangan deh. Kemudian nomor 3, bagi sobat yang mungkin kebutuhannya lebih sering nonton Netflix, biasanya wilayah perkotaan nih, Netflix, terus nonton Disney Hotstar, nonton YouTube, dan nonton yang lainnya gitu ya. Intinya streaming, karena anak-anak sekarang juga nontonnya kan YouTube ya di HP ya. Jadi HP-nya juga sudah Android, internetnya juga sudah bagus. Nah di sini saya sarankan TV digitalnya kan kalian bisa streaming sebenarnya ya, bisa menggunakan aplikasi. Jadi contohnya kalau kalian mau nonton channel nasional yang banyak iklannya itu, sebenarnya di YouTube sudah banyak yang menyediakan streaming dari siaran TV nasional di Indonesia. Tapi biasanya ya
ada momen-momen tertentu kalian nggak bisa nonton di YouTube ya. Jadi kalian bisa nonton contohnya MNC Group itu, RCTI, GTV, MNC itu ada di Vision Plus. Terus kalian mau nonton SCTV Indosiar itu ada di video.com, aplikasi juga ya. Terus kalian mau nonton TV nasional lainnya itu ada kok aplikasi yang menyediakan siaran TV nasionalnya juga lengkap. Jadi kalian tinggal pilih aja mau nonton di aplikasi apa. Tapi memang ada perbedaannya. Perbedaannya kecil sih menurut saya, nggak banyak ya. Pertama, siaran TV nasional itu kan filmnya dikit. Nah, perbedaannya sebenarnya di bola. Jadi kalau bola di siaran TV digital otomatis free to air ya. Jadi tidak perlu langganan, langsung nonton aja. Tapi yang jadi masalah kayak misalkan mau nonton MotoGP otomatis ya pas race-nya aja biasanya. Terus nggak banyak pilihan juga nonton MotoGP-nya. Terus kemudian sobat nonton bola Liga Inggrisnya juga nggak semuanya ditayangin kan, hanya pertandingan-pertandingan tertentu dan jarang banget loh ada big match, itu jarang banget sekarang untuk Liga Inggris. Terus untuk nonton timnas Piala Dunia U17 misalnya, itu juga disediakan bahkan langsung streaming di FIFA Plus-nya dengan cara tertentu, pasti ya kalian lebih paham ya. Ada di video Satelit Parabol Depok pernah saya bahas di sana. Jadi pastikan lagi kalau kalian sudah menggunakan TV Android, apakah kalian masih butuh TV digitalnya. Jadi dipikirkan lagi ya, jangan sampai kalian udah beli antena mahal-mahal bagus-bagus ternyata nggak pernah ditonton, kan mubazir. Kemudian nomor 4, kalau misalkan TV kalian memang belum digital gitu ya, tapi kalian tinggal di wilayah perkotaan yang internetnya juga bagus, terus kemudian mungkin sinyal TV digitalnya sudah bagus. Nah, ini jangan dulu kalau kondisinya seperti ini, jangan dulu beli set-top box TV digital. Pastikan lagi kebutuhannya yang mana nih. Pastikan lagi kebutuhannya lebih berat ke yang mana. Jadi kita bisa melihat mereka kan, mereka lebih sering nonton TV nasional atau streaming. Nah, kalau misalkan keluarga saya biasanya lebih nonton streaming sebagai contoh ya. Akhirnya di sini saya lebih pilih beli set-top box Android atau box Android gitu ya, atau Android box namanya banyak ya. Jadi di sini harga set-top box TV digital dan set-top box Android itu harganya beda tipis atau bahkan sama kalau di angka 200 ribuan. Nah, jadi saya di sini sih lebih menyarankan beli set-top box Android kalau memang kalian butuhnya untuk streaming. Tapi mungkin beda hal untuk yang orang tua ya. Banyak orang tua yang tinggal di daerah Jakarta yang memang usianya udah 50 ke atas gitu ya. Jadi tidak mudah ya untuk mengoperasionalkan set-top box TV digital karena kan beda ya dengan kecilnya aja. Nah, ini mungkin baru bisa disarankan menggunakan set-top box TV digital. Nomor 5, jadi kalau kalian saat ini sudah menggunakan receiver parabola, apalagi yang parabola Telkom 4CB yang ada di wilayah daerah pegunungan, lembah, itu banyak yang menggunakan parabola gitu ya. Jadi saran saya bagi pengguna parabola sebenarnya udah lebih dari cukup ya, apalagi kalau pakainya Cavision, Next Parabola gitu ya. Kalau parabola mini itu ada Next Parabola, Cavision dan Transvision Nusantara HD. Sebenarnya siaran TV lokalnya udah lengkap. Jadi memang kekurangannya hanya di hak siar aja. Nah, solusi untuk nonton hak siar yang nggak ada ya, pertama kalian bisa berlangganan, misalkan Liga Inggris ya di Next Parabola, MotoGP di Cavision gitu ya. Terus kalau mau nonton movie ya di Transvision Nusantara HD. Ini kelebihan serta kekurangannya. Kekurangannya ya karena kalian harus mengeluarkan budget untuk nonton film premium tersebut atau siaran premium. Terus kemudian untuk siaran hiburannya otomatis ada lebih banyak yang nggak ada di siaran TV digital. Dan kembali lagi ke penjelasan di awal ya. Kalau misalkan ternyata di tempat sobat pun yang udah pakai parabola dulunya untuk nonton siaran TV digital, dulunya untuk nonton siaran TV analog itu nggak bagus, ya pikir-pikir dulu deh untuk beli set-top box TV digital, takutnya nyesel. Atau mungkin niatnya hanya untuk nonton momen tertentu aja, misalkan MotoGP atau timnas sekarang yang sedang main ya U17 gitu ya. Saran saya dipikir-pikir dulu deh, jangan sampai kalian udah beli terus nyesel, apalagi belinya ditambahkan antena juga, dan antenanya nggak bisa yang murah ya kalau di tempat kalian itu susah sinyal. Jadi set-top box aja udah berapa ratus ribu, ditambah antena yang mungkin harganya bisa 200-300 ribu gitu kan, ditambah tiang segala macam, itu akan menghabiskan biaya seharga parabola juga. Jadi dipikirkan lagi ya. Oke, mungkin sampai di sini aja informasinya, semoga bisa bermanfaat bagi sobat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.